duduk. Baik, kita awali pelajaran kita dengan yel-yel sederhana. Kalau ibu bilang sebentar, selamat pagi teman-teman, jawabannya sapa kuku-kuku, cerahkan dunia, hore. Bisa? Siap. Selamat pagi teman-teman, sapa kuku-kuku, cerahkan dunia, hore. Sekali lagi, kurang semangat. Selamat pagi teman-teman, sapa kuku-kuku, cerahkan dunia, hore. Oke, silakan duduk. Baik, anak-anak, sebelum mulai pelajaran, ibu mau tanya dulu. Siapa yang di rumahnya ada pelihara hewan? Maher, hewan apa yang kalian pelihara di rumah? Kucing dan anjing. Ada kucing dan anjing. Kathleen? Ada ayam. Peter? Ada babi. Tiara? Ayam dan babi. Kalau Green? Anjing dan babi. Baik, ibu pikir kita semua, ya teman-teman yang tadi angkat tangan, ya jawabannya pasti sama dengan teman yang lain ya. Ya, kita di rumah ada yang pelihara ayam, ya tidak? Ada yang pelihara babi, ada yang pelihara anjing, dan ada yang pelihara kucing. Ibu mau minta Kathleen, tadi Kathleen kan ada pelihara ayam di rumah, ya. Ibu mau minta Kathleen sedikit ceritakan kira-kira bagaimana tahapan atau bagaimana perkembangan ayam yang Kathleen pelihara di rumah. Coba. Lalu? Oke, tepuk tangan dulu untuk menjelaskan bagaimana tahapan atau perkembangan ayam yang mereka pelihara di rumah. Kathleen bilang mulai dari telur ayam, ya tidak? Lalu telur ayam menetas menjadi anak ayam. Setelah beberapa bulan kemudian, anak ayam itu akan bertumbuh menjadi ayam dewasa. Lalu Maher, tadi Maher bilang di rumah ada pelihara anjing. Kira-kira ibu mau tanya Maher dulu. Coba Maher ceritakan apakah bentuk ya dari anak anjing, apakah dia sama atau berbeda dengan induknya Maher? Sama. Iya. Nah, kalau tadi Kathleen cerita bahwa anak ayamnya itu mulai dari telur ya, telur menetas menjadi anak ayam lalu menjadi ayam dewasa. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup makhluk hidup. Nah, apa tujuan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Kalian bisa menjelaskan, kalian sendiri bisa menjelaskan bagaimana daur hidup makhluk hidup, khususnya daur hidup hewan yang akan kita pelajari hari ini. Coba kalian perhatikan di gambar ini. Di sini ada gambar apa saja? Ada gambar, ini gambar apa? Ada gambar katak. Ini gambar rusa. Rusa. Ini kucing. Lalu di sekitarnya itu ada gambar tumbuhan.
5. Nanti yang dapat nomor sama, nanti mereka duduk satu kelompok. Bisa? Baik, sekarang hitung dari Sena. Nanti punya 1 sampai nomor 5 saja. Ya. 2, 3, 4, 5. 1. Tiara 2. Citra 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. nomor berapa guys ya? 1. Sudah ya? Baik, siapa yang dapat nomor urut 1 tadi? Angkat tangan yang dapat nomor urut 1. Sebelah sana tidak dapat nomor urut 1? Ya, yang dapat nomor urut 1 berdiri, pindah di sini. Yang dapat nomor urut 2 siapa tadi? Oke, di sini, pindah di sebelah sini. Nomor 3 di sebelah sana dengan nomor 4 di belakang ujung. Baik, masih ingat GWR yang tadi? Masih ingat? Selamat pagi teman-teman. Sapa kupu-kupu, cerahkan dunia. Hore! Oke, sudah duduk dalam kelompok semua? Baik, Ibu akan bagi masing-masing kelompok dapat 1 gambar. 3 dan kelompok 4. Lainnya. Sudah? Baik. Masing-masing kelompok sudah mendapat gambar? Baik, perhatikan gambar yang ada pada kertas yang Ibu sudah bagikan. Baik, sekarang Ibu beri kalian waktu. Halo anak-anak, coba perhatikan. Ibu beri kalian waktu 10 menit ya. Atau kalau lebih cepat juga sebentar baik. Kalian diskusikan dengan teman kelompok. Kira-kira menurut kalian dari gambar yang Ibu sudah bagikan, kira-kira bagaimana urutan perkembangan hewan tersebut atau tahapan dari hewan hidup hewan tersebut? Bisa? Bisa? Bisa diskusikan dengan teman sekelompok? Nah, nanti setelah diskusi, Ibu akan minta masing-masing kelompok untuk presentasi di depan, jelaskan bagaimana daur hidup hewan tersebut. Bisa ya? Baik, Ibu kasih waktu kalian untuk diskusikan itu. Langsung ditulis bagaimana dia punya tahapan perkembangannya. Ayo. Kelompok sana sudah? Sudah yakin dengan jawabannya? Sekarang Ibu minta perwakilan masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusinya di depan supaya teman-teman yang lain bisa tahu. Kita mulai dari kelompok 1. Daur hidup di kupu. 1. Dari telur kupu-kupu, kemudian telur pun menetas. Kemudian telur pun menetas menjadi larva. Larva menjadi kepompong dan kepompong menjadi kupu dewasa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ibu baca sekali lagi hasil diskusi mereka. Tadi kelompok 1, ya mereka punya tentang kupu-kupu. Jawabannya, telur menetas menjadi larva, lalu larva berubah menjadi kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu dewasa. Baik, terima kasih kelompok 1. Berikut masuk ke kelompok 2. Ayo Peter, ke depan. Harus berani. Ayo.
Suara besar, Teteh. Daun hidup kata. Dari telur menjadi beruduk. Dari beruduk menjadi beruduk berkaki. Menjadi katak lekor, menjadi katak dewasa. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Meskipun belum terlalu jelas ya, kelompok 2 menjelaskan kepada kita semua. Baik, masuk ke kelompok 3. Kalau baca harus serius. Ya. Daun hidup belalang. Telur menimpa belalang dewasa. Coba ulang sekali lagi. Daun hidup belalang. Telur menimpa belalang dewasa. Dari telur menjadi nimfa, lalu menjadi belalang dewasa. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terakhir kelompok 4. Daun hidup kucing. 1. Anak kucing. Beberapa bulan kemudian menjadi kucing muda. Setelah itu menjadi kucing dewasa. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Sudah menjelaskan sedikit bagaimana tahapan perkembangan hidup hewan dari beberapa jenis hewan yang sudah Ibu bagikan tadi. Sekarang kita lihat ya, apa itu daur hidup hewan? Coba perhatikan ke depan. Jadi daur hidup hewan adalah seluruh tahapan perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Jadi makhluk hidup, khususnya yang kita bicarakan hari ini hewan, ya selama hidupnya makhluk hidup tersebut atau hewan tersebut akan mengalami tahap perubahan. Nah, tahapan perubahan selama hidupnya itulah yang disebut dengan daur hidup. Bisa? Nah, seperti ini. Coba kalian lihat di sini ada gambar buaya. Jadi buaya ini ada 4 tahapan perkembangan hidupnya. Lalu daur hidup hewan ada 2. Yang pertama, daur hidup hewan tanpa metamorfosis dan daur hidup hewan dengan metamorfosis. Coba lihat di sini ada 2 gambar hewan ya. Ya, satunya hewan apa ini? Rusa. Satunya ini kuku. Nah, sekarang kita lihat apa saja contoh hewan yang tanpa metamorfosis, tanpa mengalami perubahan bentuk, dan hewan mana saja yang mengalami perubahan bentuk. Pertama kita lihat hewan tanpa metamorfosis. Nah, hewan tanpa metamorfosis artinya hewan tersebut tidak mengalami perubahan bentuk selama hidupnya. Makanya tadi di awal Ibu tanya pada kalian, siapa yang di rumah ada pelihara ayam, siapa yang ada pelihara kucing, dan lain sebagainya. Lalu kalian menjelaskan juga bagaimana tahapan perkembangan hidup hewan tersebut. Tadi teman Kevin menjelaskan sedikit ya, kalau ayam itu mulai dari telur ayam, ya tidak? Telur ayam menetas menjadi anak ayam. Coba kalian lihat ini, gambar anak ayam. Beberapa bulan kemudian anak ayam akan tumbuh ya menjadi ayam dewasa sama seperti induknya, tapi bentuknya tidak akan berubah. Ya, kecuali dia punya ukuran. Ya, dari yang ukuran kecil, kalau kita sering kasih makan, pasti anak ayam itu akan bertumbuh, akan bertambah tinggi. Ya tidak? Begitu juga kucing. Coba kalian lihat, apakah anak kucing dia berubah bentuk, dia sama atau berbeda dengan induknya? Ya, sama. Ya, jadi kucing ini dia tidak mengalami perubahan
tanpa metamorfosis, yang tidak mengalami perubahan bentuk sama sekali selama hidupnya. Sekarang kita lihat hewan dengan metamorfosis. Nah, dengan metamorfosis artinya hewan tersebut mengalami perubahan bentuk. Lalu dengan metamorfosis ini ada dua, dibagi ke dalam dua kelompok. Ada metamorfosis sempurna dan juga ada metamorfosis tidak sempurna. Ya. Apa saja contoh hewan dengan metamorfosis sempurna? Yang pertama kita lihat kupu-kupu. Tadi teman kelompok 1 sudah menjelaskan sedikit bagaimana tahapan perkembangan kupu-kupu dari gambar yang Ibu sudah bagikan. Ya, jadi kupu-kupu dewasa akan bertelur di atas permukaan daun. Ya, coba perhatikan di sini. Ini telur kupu-kupu. Ya, dia bertelur di atas permukaan daun. Lalu telur kupu-kupu ini dia akan menetas menjadi apa? Menjadi larva atau ulat kecil. Ya. Nah, bagaimana ulat ini bisa bertahan hidup? Dengan cara memakan daun. Lama-kelamaan ulat ini dia akan seperti terselubung dalam benang sutra. Ya, seperti ini. Ya, di dalamnya ini ulat. Ya, dia seperti diselimuti oleh benang sutra sehingga membentuk kepompong. Ya. Lalu lama-kelamaan kepompong ini akan berubah menjadi kupu-kupu dewasa atau akan berubah sempurna menjadi kupu-kupu. Jadi tahapan hidup kupu-kupu ada 4. Yang pertama telur menetas menjadi ulat. Ya, dari ulat menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu dewasa. Sekarang kita lihat, selain ada kupu-kupu ada juga lalat. Sama dengan kupu-kupu, lalat juga berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, telur lalat dia akan menetas menjadi apa ini? Ini disebut dengan larva. Ya, ini disebut dengan belatung atau ulat kecil. Ya, belatung ini lama-kelamaan dia akan menetas menjadi pupa. Ya, menjadi pupa. Lalu pupa akan berubah bentuknya menjadi lalat. Sampai dengan kupu-kupu, lalat juga mengalami 4 tahapan perkembangannya, mulai dari telur, belatung, lalu pupa dan menjadi daun. Sekarang kita lihat ada lagi contoh yang lainnya, itu katak. Ya, tadi kalian sudah menjelaskan bagaimana tahapan perkembangan hidup katak. Ya, katak berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, biasanya telur katak ini berada di air. Ya. Setelah beberapa hari, telur katak dia akan menetas menjadi berudu atau disebut dengan kecebong. Ya, bentuknya ini kecil seperti apa? Ya, kalau kita lihat bentuk berudu ini seperti kater yang kecil. Ya. Nah, setelah itu berudu atau kecebong ini akan tumbuh sepasang kaki belakang, lalu disusul dengan sepasang kaki depan. Coba kalian lihat ini. Ada tumbuh kakinya. Lalu berudu berkaki ini dia akan berubah menjadi katak berekor. Coba lihat. Ya, katak berekor. Lama-kelamaan ekor katak ini dia akan mengerut menjadi katak muda. Coba perhatikan di sini. Ketika menjadi katak muda, ekornya sudah semakin mengerut. Lama-kelamaan, ya, katak berekor akan berubah menjadi katak dewasa yang tidak berekor. Jadi, katak ini dia mengalami berapa tahapan daur hidupnya. Ya. Lalu terakhir nyamuk. Coba perhatikan, nyamuk juga sama dengan katak. Ya, berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, di sini ada telur nyamuk. Lalu telur nyamuk akan
yang seperti kita lihat ya. Jadi nyamuk yang kita lihat misalnya di rumah, ya ternyata dia mengalami perubahan. Ada tahapan perubahan bentuk. Tidak langsung menjadi nyamuk seperti yang kita lihat. Ternyata dari telur nyamuk menjadi jentik-jentik, pupa, dan baru menjadi nyamuk. Itu tadi contoh hewan dengan metamorfosis sempurna. Sekarang yang berikut kita lihat contoh hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Contoh hewan dengan metamorfosis tidak sempurna yang pertama ada kecoa. Ya, kecoa juga berkembang biak dengan cara bertelur. Ini gambar telur kecoa. Telur kecoa dia akan menetas menjadi apa ini namanya? Menjadi lipas atau kecoa muda. Lama kelamaan lipas ini akan berubah bentuk menjadi kecoa dewasa. Sekarang ibu mau tanya, apakah bentuk lipas atau kecoa muda ini sama atau berbeda dengan kecoa dewasa? Ya, tidak terlalu berbeda. Ya tidak. Beda dengan kupu-kupu tadi, beda dengan katak yang selalu mengalami perbedaan, ya, selalu mengalami perubahan dalam tahapan hidupnya. Sedangkan kecoa, ya lipas dan hingga menjadi kecoa dewasa tidak terlalu berbeda bentuknya. Bedanya kalau kecoa lipas dia tidak memiliki sayap, kecuali kalau kecoa dewasa memiliki sayap. Tetapi bentuknya hampir sama, tidak berbeda. Bisa? Baik, terakhir ada belalang. Belalang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Ini telur belalang. Telur belalang menetas menjadi apa? Ya, ini nimfa. Ya, bukan namfa tapi nimfa. Coba kalian sebut. Nimfa. Ya, nimfa akan berubah bentuk menjadi belalang dewasa. Saya mau tanya, apakah nimfa dengan belalang dewasa ini ada perbedaan bentuknya? Tidak ya, tidak terlalu berbeda bentuknya. Ya. Coba kalian lihat, pada belalang juga ada sepasang apa ini? Antena. Sepasang antena. Kira-kira ada yang tahu apa fungsi antena belalang? Coba ada? Ya, mendeteksi sesuatu. Ya, misalnya mendeteksi makanan. Oh, ternyata pada tempat itu ada makanan. Atau mendeteksi di situ ada bahaya atau di situ ada musuh. Bisa? Jadi daur hidup hewan itu ada yang dengan metamorfosis, ada yang tanpa metamorfosis. Kalau dengan metamorfosis tadi itu ada dua, ada yang metamorfosis sempurna dan ada yang dengan metamorfosis tidak sempurna. Bagaimana? Sampai di sini bisa? Bisa. Selamat pagi teman-teman. Salam kuku, cerahkan dunia. Hore! Masih semangat? Masih. Baik, tepuk semangat. Mama. Semangat. Oke, sekarang kita lihat. Ibu mau tahu bagaimana kalian memahami tadi tentang daur hidup hewan. Maka kita akan melakukan permainan, ya, permainan atau game. Penasaran permainannya seperti apa? Baik, sekarang kita lihat permainannya itu namanya permainan tebak binatang. Mari bermain tebak binatang. Ada dua jenis permainannya dalam tebak binatang. Yang pertama sebentar tebak kata, lalu yang kedua tebak gambar. Sudah siap? Sudah. Kita mulai permainan yang pertama. Di sini ada beberapa pernyataan, ada 3 pernyataan. Ada dua pernyataan. Nanti kalian memilih mana jawaban yang benar dari pernyataan tersebut. Ibu akan baca pernyataan yang pertama.
Sebelum aku bisa terbang, aku selalu berubah bentuk. Aku pernah berubah menjadi ular. Siapakah aku? Elang atau kupu-kupu? Boleh jawab kupu-kupu? Baik, kita lihat apakah benar kupu-kupu jawabannya. Jadi jawabannya benar. Ya. Kita lanjut permainan ketiga. Yang ketiga, coba satu orang bisa baca. Silakan baca pernyataan ini. Aku menetas menjadi kupu-kupu. Ketika menjadi pupa, tubuhku tidak bisa bergerak. Setelah dewasa, aku menyisap darah manusia. Baik, jawabannya itu ada di kotak kosong ini. Ya, kira-kira ada yang bisa menebak? Apakah jawabannya? Baik, tadi pernyataannya aku menetas menjadi jentik-jentik. Ketika menjadi pupa, tubuhku tidak bisa bergerak. Setelah dewasa, aku menghisap darah manusia. Siapakah aku? Baik, sekarang kita lihat apakah jawabannya benar. Jawabannya benar, yaitu nyamuk. Kita lanjut. Satu orang lagi yang baca. Mario. Aku berasal dari telur. Berwarna coklat. Kemudian waktu kecil aku menjadi nymfa. Setelah itu aku tumbuh menjadi dewasa. Siapakah aku? Baik. Aku berasal dari telur berwarna coklat. Kemudian waktu kecil aku menjadi nimfa. Setelah itu aku tumbuh menjadi dewasa. Siapakah aku? Siapakah aku? Kita lihat apakah jawabannya benar. Jawabannya adalah kecoa. Kita lanjut permainan berikut. Nah, aku berasal dari telur. Setelah dewasa, aku mempunyai dua pasang antena khusus. Kira-kira siapakah aku? Siapakah aku? Kita lihat jawabannya benar atau tidak. Jawabannya benar, yaitu belalai. Ya, baik. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang tahapan hidup hewan? Ada? Tidak? Baik. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang tahapan atau daur